Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jaa'a bidinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa kafaa billahi wakila wa kafaa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah, bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini Allah kasih memberikan kepada kita nikmat yang tak ternilai. Nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga nikmat iman dan nikmat Islam. Ini menunjukkan bahwasannya nikmat begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Kita hanya diminta oleh Allah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjamaah, untuk menyingkat waktunya biar langsung kita bisa dapat ngaji, dan insyaallah nanti kita lanjutkan ya dengan walaupun laporan atau apa dari bidang bisa dari ini yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan, kita masuk pada bab syurutus shalah insyaallah. Sampai ini syurutus shalah. Syurutus shalah itu namanya surut. Surut itu jamak dari syarat. Berarti artinya syurutus shalah berarti beberapa syarat yang wajib ditunaikan bagi orang yang mau melakukan sholat. Kalau nggak begitu, ya sholatnya nggak sah. Yang pertama, para ulama memberikan sebuah penjelasan. Di antara surut syaratnya sholat itu adalah yang pertama al-waqt. Wajib telah masuk waktu sholat duhur, ya wajib masuk waktu sholat duhur. Asarnya berarti wajib masuk waktu sholat asar. Bahkan Umar bin Khattab pernah menyatakan, qala Umar, as-salatu laha waqt. Salat itu memiliki waktu. La yaqbaluha Allahu illa bihi. Allah tidak akan pernah menerima salat seorang siapapun itu kecuali sesuai dengan waktu yang telah diucapkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna salata kanat 'alal mu'minin. Kalau ada mengatakan 'alal mu'minin berarti itu ada tersirat di dalam lafaz ayat itu menunjukkan wujud, wajib. Inna salata kanat, sesungguhnya salat itu wajib, boleh diartikan begitu. Wajib ditentukan waktu-waktunya. Jadi nggak bisa sholat sembarangan, nggak bisa. Kecuali memang sholat sunnah ya, yang memang itu pun ada waktunya tertentu. Apalagi sholat wajib. Yang kedua, syarat dari sholat itu adalah at-taharatu minal hadas, suci dari hadas, baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Hadas besar berarti nanti untuk bisa
membatalkannya, maksudnya menunaikannya, biar hadas besar itu selesai dan bisa untuk sholat, maka dia harus mandi junub. Itu hadas besar. Kalau hadas kecil, biasanya dengan berwudu. Yang ketiga, syarat dari sholat itu ulama adalah at-taharatu minan najasah. Suci dari najis. Kadang-kadang kita ini nggak sadar ya, menggunakan pakaian najis sehingga pas sholat ganti. Loh, kenapa ganti loh? Ya Ustaz, tadi pakaian saya itu najis loh. Pakaian najis dipakai. Kita ini jangan menggunakan pakaian najis. Nabi saja ketika surat Al-Mudaththir turun itu, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Cuci pakaian. Jadi mencuci pakaian itu dari ibadah. Bayangin, itu ada dalam Al-Qur'an yang mencuci pakaian. Memang berat kok mencuci ya, Masya Allah. Jadi ibu luar biasa. Kalau mesin cuci sudah ada misalkan, dia tinggal masukkan. Itu bagian dari ibadah, mencuci pakaian. Masuk dalam Al-Qur'an. At-taharatu minan najasat, jadi bersih dari najis, fil badani wal athwab wal biqah. Bisa badannya najis, bisa pakaiannya, badannya suci, pakaiannya yang najis. Tidak boleh. Harus badannya juga suci, pakaiannya juga suci. Wal baqa'atun, dan juga tempat yang untuk sholatnya juga suci. Yang keempat, syarat untuk sholat itu adalah sitratul aurat. Dia harus menutup aurat. Jadi kalau orang yang sholat itu wajib menutup aurat. Menutup aurat itu wajib. Namun kalau bagi mereka yang bercadar, itu malah nggak boleh menutup aurat, nggak boleh bercadar. Kalau memang dia misalnya pakai cadar, pasal nggak boleh dipakai cadar. Kenapa? Karena itu bukan aurat, wajah. Wajahun wakafai. Jadi wajah dan dua telapak tangan tidak termasuk aurat. Makanya boleh harus tutup, dibuka wajahnya. Jadi dengan kalau misalkan umroh ingin melihat bagaimana perempuan-perempuan Saudi yang ada di Mekah itu umroh, nah, perhatikan pas hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat itu libur dan mereka itu biasanya perempuan-perempuan Saudi keluar. Wah, itu cantik-cantiknya Masya Allah. Jadi mereka umroh seperti tawaf. Terus nggak ada yang mengenai cantiknya. Itu kalau hari Jumat biasanya keluar. Kemudian yang kelima, syarat seorang melakukan sholat itu adalah istiqbal kiblat, harus menghadap kiblat. Bukan seenaknya sholat, harus menghadap kiblat. Sudah suci, bersih, punya wudu, tidak ada najis, tapi kalau menghadap kiblat ya nggak sah. Yang terakhir yang menjadikan syarat untuk bisa sahnya sholat itu adalah an-niyah, yaitu niat. Semuanya lengkap, nggak ada niat ya tak sah. Niat itu penting. Nah, kita bahas pada hadis yang pertama. Wa an Ali ibnu Talqin, dari Ali saking Ali bin Talqin radhiyallahu anhu, ya Allah meridai. Qala mengucap sama Ali, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fasa ahadukum, idza fasa nalikane fasa rentut sapa ahadukum salah siji sira kabeh fi sholati ing dalem salat,
Jadi maknanya fasa itu kentut, tapi kentut tanpa suara. Itu namanya pakai al-fusaun atau fasa. Boleh dibaca fusa, boleh dibaca fasa. Itu maknanya apa? Kharaj, khurujur rih, keluarnya angin minat dubur, dari dubur, bila sautin, tanpa suara. Keluar angin dari dubur tapi tanpa suara, itu namanya fasa. Nek keluar angin dengan dubur tapi dengan suara, itu namanya durok, untuk untuk tanpa suara, menengan gak ada suara tapi baunya masya Allah. Nah itu fasa atau al-fusa. Idza fasa ahadukum nalimukan nalikane kentut sapa ahadukum salah siji rakaat bi salatin dalam salat fa yang syarif monggo supaya bubarni sapa akad, maka dia harus keluar monggo supaya balik ke belakang. Fal yatawadda monggo supaya wudu sapa akad, fal yu'idis monggo supaya baleni sholat as-sholata ing sholat. Ini biasa. Jadi kalau sholat walaupun toh ya, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti ada dalam riwayat lain, layasufanna, tidak boleh kita berpaling dari sholat itu ketika sholat, illa kecuali kentut. Lah kentut itu kecuali ada dua hal. Nah, bukan hanya kentut yang pertama. Lah kentut itu ciri-cirinya ada dua. Yang pertama, yajidurihan, mencium baunya, atau yasma'u sautan, mendengar suara. Kalau nggak mendengar suaranya, dia mencium bau. Kalau nggak mencium baunya, mendengar suaranya, berarti baru boleh untuk meninggalkan sholat. Nanti dia harus mengulang sholatnya kembali. Jadi tidak kemudian betul sholat. Tapi ada lagi yang memang tidak terasa. Tidak terasa itu nanti termasuk kentut membuat. Nah, kita kajian pikir. Itu tidak termasuk kentut. Tapi namanya dalam bahasa Arab namanya ad-dud. Dud bukan bahasa Arab ya, bukan bahasa Jawa. Ad-dud itu maknanya kayak terasa gerak-gerak di dubur, tapi bukan kentut. Terasa kayak gerak-gerak tapi kayak kecil gitu ya, tapi kayak kentut tapi bukan kentut. Nah, ini gerak-gerak di dubur itu biasanya itu tidak termasuk kentut. Maka tetap panjenengan harus menunaikan sholat. Jadi bukan tidak boleh membatalkan sholat. Kecuali yasma'u sautan, mendengar suaranya, atau diberikan atau mencium bau, menemukan baunya atau mendengar suara. Kalau selama tidak mencium bau dan tidak mendengar suara, walaupun terasa dikit-dikit, maka ini tidak termasuk untuk. Tapi jelas terasa, kamu masih mendengar, berarti yang masuk kentut, walaupun kentut, ini kan, nah tidak masuk. Ini ya, pelajaran yang bisa kita ambil hadis ini diriwayatkan oleh Rawahul Khamsah wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 5 dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Suatu ketika ada riwayat tambahan ya dalam Sunan At-Tirmidzi, hadis yang hasan. Wa yashhadu lahu marwahu Muslim, dan ada juga yang menjadi syawahid penguat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
An Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an." Apabila salah satu dari kalian menemukan pada perutnya syai'an, sesuatu yang mengganggu di perutnya. Pak, mudah-mudahan buruk awal perutnya. Wa askal alaihi akhraja minhu amla. Dia ragu-ragu. Saya batalkan sholat maupun boten ya. Saya batalkan sholat apa enggak? Ragu-ragu. Fala yakhrujanna minal masjid. Nah ini yang tadi saya sampaikan. Maka tidak boleh ia sholat keluar dari masjid hatta yasma'a sautan, sehingga dia sampai mendengar suara kentutnya, au yajidulikan, atau mencium bau. Waqad hasana hadis Imam At-Tirmidzi, dan ini dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan pula oleh setiap Ibnu Hibban dan Ibnu Sa'ad juga mensahihkan hadis. Ini penguat dari hadis yang kita bahas. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama, inna khurujar rih minad dubur yang qatil wudu. Sesungguhnya keluar angin dari dubur itu bisa membatalkan wudu. Waktu betul bisa dan juga bisa membatalkan sholat. Waqad ajma'al ulama ala dzalika. Ini sudah sepakat semua para ulama. Enggak ada yang tidak sepakat. Ustaz, kalau kentut tidak membatalkan wudu, ini pendapatnya ada yang begitu. Enggak ada yang pendapat begitu. Semua sepakat kalau yang keluar angin dari dubur batal sholat. Batal wudunya, batal sholat. Yang kedua, annal muhdats atau muhdisun, sesungguhnya alal muhdisin, wajib bagi orang yang telah hadas itu ayan syarifah min salat ini, maka dia itu harus membatalkan salat, terutama imam, ngapunten imam. Yang coro itu imamnya, kalau sudah imam kan wa tawaddo, maka dia harus wudu. Jadi dia batalkan salatnya, dia harus wudu. Wa yu'idis shalah, dan dia harus mengulang salatnya libutalani salatihi lil hadas, karena batalnya salatnya karena hadas yang dia. Cuma kasus di masyarakat kadang-kadang ribut. Pas panjenengan sedang sujud, semua jamaah sujud, panjenengan jadi imam. Imamnya sujud. Lah pas sujud untuk halo, pas sujud untuk baik ribut. Dan tadi kalau sudah imam sholat nggak boleh imam itu. Lah pas sujud. Lah kalau misalkan sujud main, orang-orang nggak ngerti masih dalam posisi sujud. Ustaz Tuhan nggak usah sholat. Imam yang makmum dalam kondisi sujud ribut. Tetap harus ada yang mulai dengan posisinya, harus ada jamaah yang di paling depan. Adik saya sahabatan orang, jangan kemudian dengan langsung melayu batal. Imam untuk semua imam juga jangan noleng dulu, imam hilang, berarti parah batal. Makanya kalau dalam kondisi seperti itu, maka imam harus bijak. Dan dengan yang kalau sudah batal sholatnya boleh ngomong, ya nggak boleh ngomong kan orang yang sholat tadi. Makanya dengan ngomong, ayo gantikan saya, apa? Sahabatan. Dengan keluar ada imam, ada makmum tadi yang tadi makmum maju ke depan, gantikan sholat. Ngoten itu ngoten teknisnya, jadi bubar sholat masjid. Tenang, dibubar karena nggak tahu teknis. Ya sama seperti yang di mana sempat menjadi pembicaraan di Masjid Akbar, sekelas Masjid Akbar. Sholat hari raya Idul Fitri,
imamnya itu nggak pakai Fatihah. Nah, apa batal. Jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar kan 7 kali takbir. Langsung dia pakai surat tanpa Fatihah. Imam yang di belakang langsung subhanallah. Bingung dia, rukuk mana salah? Subhanallah lagi. Bingung dong, dapat sujud rukuk salah, teruskan salah. Karena nggak baca Fatihah. Gimana untuk bisa negur orang? Imamnya begitu, akhirnya ada nyeletuk jamaah di belakang. Al-Fatihah. Ini masjid apa? Akhirnya sampai diskusi para kiai di masjid di takmirnya di Masjid Al-Akbar. Diskusi bagaimana sholat seperti ini. Ini tahun berapa ya? Agak lama ya, start tahun 2000, ya start 2000-an. Itu pernah ya Bu, karena imamnya pas sholat Idul Fitri tidak membaca Al-Fatihah. Sebab Fatihah itu fatal, kalau nggak baca Fatihah itu tidak sah. Nah, ini teknis nih, tapi harus paham. Kemudian yang terakhir, jami'ul ahdas naqidatul lil wudu. Semua hadas itu pasti membatalkan wudu. Semua hadasnya macam-macam. Hukumnya ada seperti hukumnya kentut, sama membatalkan wudu. Dan termasuk yang dibahas di beberapa hukum-hukum yang lain. Makanya haramnya untuk bagi orang yang hadas itu di dalam sholat, ia meneruskan sholatnya, tidak boleh. Kalau sudah kentut ya pun, dia harus ambil langkah. Kalau dia jadi imam, menyuruh makmum untuk menggantikannya. Kalau dia jadi makmum, keluar ke belakang. Wa tamuha wal awwala usurian fa kullu hadas mana'al ibtida'i shalah. Dan setiap orang yang hadas itu dilarang untuk memulai sholat. Kadang-kadang begini, ngapunten. Saya pernah masalah ngalami. Saya sudah sholat ngimami di Ngoro saat itu, di Ngoro Mojokerto. Saya habis perjalanan, langsung saya pikir sudah masih saya tadi memang punya wudu. Nah, sampai di sana saya ngimami sampai 1 rakaat. Ya Allah, saya tadi kan kentut di perjalanan. Langsung saya ke belakang. Lalu ada satu yang tak suruh untuk maju ke depan. Lalu saya batal. Saya masuk terus di sela-sela shop saya keluar. Kenapa saya tadi? Sebenarnya saya tadi itu kentut, tapi baru ingat ketika dapat 1 rakaat. Nah itu maka ya harus saat itulah kemudian saya membatalkan sholat saya. Saya mengulang lagi sholat. Jadi nggak boleh yang istimrar fiha. Jadi yang terlarang dicegah untuk meneruskan sholatnya karena dalam kondisi batal. Fa inna sholatahu bila wudu'in wa istihja'u bid-din. Ini para ulama, ini saya baca di kitabnya Al-Bashar. Siapa yang sholat kemudian dia masih tidak punya wudu alias batal, itu termasuk istihja'u bid-din. Termasuk dia merendahkan agama, meremehkan agama, menghinakan agama. Wa tula'ibu sa'ir diniyah. Jadi dia telah mempermainkan syiar-syiar agama. Makanya kalau memang jenengan kentut, jangan dulu apa masih kentut tak imamnya. Beneran selalu berarti dia telah merendahkan agama, merendahkan syiar. Ini dalam kitab Syekh Al-Basri. Mungkin itu yang saya sampaikan biar tidak lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.